Itu di media sosial itu muncul, Pak. Flyer meme. Kami siap di penjara 6,5 tahun. Tapi kami harus dapat 300 triliun. Sampai seperti itu masyarakat kita. Ya kok sing 300 triliun cuma 6,5 tahun. Sing mencuri ayam digebuki sampai mati. Itu kalau di Cina hukuman mati, Pak. Kalau di Cina mati itu, apalagi di Korea Utara. Kalau di Korea Utara dicemplung no, dia no, Pak, digandeng sama Kim Jong Un Kim Jong Un ya, sama presiden Korea Utara itu. Tapi begitu digandeng gitu langsung dilepaskan, itu langsung terbuka, Pak. Itu di bawahnya itu buaya yang lapar. Itu di Korea Utara. Kalau ada koruptor, itu seperti itu. Karena apa? Mulai dari polisinya, jaksanya, hakimnya dikasih bulus. Makanya KUHP itu singkatan dari kasih uang habis perkara. Sudah, nggak usah saya tambahin lagi. Itu jadi sebagai bahan koreksi. Dan sekarang bagaimana solusinya? Langsung to the point solusinya. Ayo, untuk menghadapi kondisi masyarakat Muslim yang semakin hari semakin jauh dari adinul haq ini, ayo kita bangkitkan kembali. Solusi yang pertama, bangkitkan kembali akidah al-wala wal bara. Apa itu al-wala? Itu masdar dari fi'il waliya. Kalau terjemahannya loyalitas, dukungan, kecintaan. Nah sekarang kemana wala kita, loyalitas kita berikan? Allah memberikan arahan dalam surah Al-Ma'idah ayat 55 sampai 56. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raqiun. Innama itu bentuk takkid, penegasan. Hanya saja. Innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu. Sesungguhnya auliamu, walimu, pemimpinmu, penolongmu hanyalah Allah, Rasul dan orang mukmin. Titik. Berarti keloyalan kita, ya kan, dukungan kita, kecintaan kita wajib kita berikan hanya kepada Allah, Rasul dan orang mukmin. Titik itu, Pak. Ini arahan Allah. Kemana kita memberikan wala, loyalitas kita? Siapa yang dimaksud mukmin tadi? Alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raqiun. Mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat serta tunduk patuh terhadap aturan Allah. Nah, kalau sudah loyalitas kita ini tadi, dukungan kita ini tadi sudah kita berikan pada Allah, Rasul dan orang mukmin saja, Allah berjanji dalam surah Al-Maidah ayat 56 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahumul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul dan orang mukmin sebagai aulianya, walinya, penolongnya, pemimpinnya, fa inna hizballahumul ghalibun, maka golongan Allah lah yang pasti akan diberikan al-ghalibun. Kalangan mufassir, ahli tafsir menafsirkan al-ghalibun itu kemenangan yang hakiki. Artinya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Nah,
Tapi ternyata seperti tadi yang sudah saya bahas di mukadimah tadi, ternyata loyalitasnya, kenyataan di lapangan bukan kepada Allah, bukan kepada Rasul, bukan kepada orang mukmin, tapi kepada orang kafir. Mulai dari ideologi, politiknya, ekonominya, sosialnya, budayanya. Itu realitas di lapangan. Ya kan? Ini makanya ayo kita bangkitkan kembali. Ya kan? Tapi kalau jamaah masjid Assalam, saya kira nggak mau ikut-ikutan seperti itu kan, Pak? Ya kan? Ini kan yang di luar kita, itu ya Allah banyak yang ikut seperti itu. Nah, itu. Astagfirullah. Tidak hanya banyak, double W, pebuahannya. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian apa itu al-bara? Ya kan? Ya, jadi tadi itu al-wala, loyalitas, ya kan? Makanya kenapa Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu ural iman al-hub fillah wal bughdhu fillah." Tali ikatan iman yang paling kuat itu al-hub fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Makanya al-wala wal bara. Nah, sekarang tadi kita al-wala sudah membahas tentang al-wala. Al-bara itu apa? Al-bara itu masdar dari kata bara'ah, artinya putus. Nah, bagaimana aplikasinya, pengamalannya ini? Allah ingatkan dalam surah At-Taubah ayat 1. Surah At-Taubah ayat 1. Tanpa diawali dengan basmalah. Langsung. Bara'atu minallahi wa rasuli. Ini pernyataan langsung dari Allah dan Rasulnya. Bara', putus hubungan dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dalam aspek akidah. Karena kita diberi konsep lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini kan benar-benar Allah memberi arahan yang jelas. Ini contoh konkret, Pak. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, itu kita dilarang minum khamr. Itu ada sekian ayat, ya mungkin 2-3 ayat. Kita dilarang makan babi. Itu ada mungkin 3 ayat. Kemudian kita diharamkan memilih pemimpin kafir. Itu banyak ayatnya, Pak. Ayatnya banyak sekali. Tapi begitu kita lihat realitas di lapangan, contoh di Jakarta. Di Jakarta itu kan mayoritas Muslim, ya kan, Pak? Nah, di Jakarta itu benar-benar ini anuan kita, sampel ini, Pak, contoh. Yang milih Pak Anies dengan yang milih Pak Ahok, orang kafir ini, ya kan? Itu ya Allah, Pak. Selisihnya itu sedikit sekali. Berapa itu? 16% kalau tidak. Selisihnya. Padahal kan mayoritas Islam. Itu. Tapi itu tadi. Tapi dia mengatakan dosanya Muslim, ya sholat, ya puasa, zakat, haji, umrah, dan lain-lain. Tapi begitu milih pemimpin, padahal Allah mengharamkan memilih pemimpin kafir. Jadi makanya kemenangannya Pak Anies waktu perebutan pemilihan gubernur Jakarta itu kan tipis kan, tipis sekali. Berarti Pak, nah inilah kadang tidak tahu kalau di Malang. Di Malang, alhamdulillah, ya, masih Muslim ya kan, Muslim kan ya. Nah, saya waktu itu sempat was-was itu, karena ketua DPRD Kota Malang yang dulu itu kan Pak Wayan itu,
Pak Made. Pak Made itu kan Hindu. Tapi dia baliho-baliho di beberapa tempat itu dia pakai kopiah hitam, pakai baju takwa, istrinya pakai busana muslimah. Nah itu loh. Nah itu saya waktu itu was-was. Ini kalau beliau tampil, nah terus gimana itu? Tapi kan akhirnya nggak jadi kan? Nggak jadi Pak. Nah itu, alhamdulillah. Jadi ternyata masyarakat Malang Raya ini lebih istiqomah daripada masyarakat Jakarta. Itu Pak. Alhamdulillah masyarakat Malang Raya ini lebih istiqomah itu, daripada masyarakat Jakarta. Nah kalau Jakarta ya Allah miris kita Pak, miris. Nah bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita sampai Rasulullah memberikan penegasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah. Barang siapa mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan loyalitas karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah. Fa inna wilayatullah. Sesungguhnya kewalian Allah, kecintaan Allah itu baru bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan al-wala wal bara, loyalitas dan penolakan. Bahkan Rasulullah menegaskan lagi, walan tajida a'dun ta'mal iman wa in kasarat salatu wa shaum hatta yakuna kadzalik. Seorang hamba Allah itu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, hingga dia mengamalkan al-wala wal bara, loyalitas dan penolakan. Loyalitasnya kita berikan pada Allah, Rasul dan orang mukmin, penolakannya kepada orang kafir dan orang musyrik. Nah itu. Jadi itu Pak. Jadi sampai Rasulullah mengingatkan, kita itu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun kita banyak sholatnya, banyak puasanya, hingga kita mengamalkan loyalitas dan penolakan tadi, al-wala wal bara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian solusi yang kedua, ayo kobarkan kembali semangat jihad fisabilillah, perjuangan di jalan Allah ini. Untuk apa? Yaitu tadi, untuk kebenaran al-haq, agar Indonesia ke depan ini seperti yang dicita-citakan oleh the founding father, yaitu ingin menjadikan Indonesia ini menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan ini diucapkan oleh Presiden Prabowo ketika pelantikan di gedung MPR. Jadi beliau bercita-cita ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya Pak Prabowo di depan parpol-parpol minta agar kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Balik lagi. Dan nanti ke depan Presiden Prabowo minta pemilihan bupati, wali kota, gubernur tidak lagi lewat pemilu. Cukup DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota. Cukup itu. Karena biayanya besar itu Pak. Kalau lewat DPRD itu ya ringan sekali, ya kan? Nah ini. Jadi kembali lagi pada sistem syura, musyawarah, ya kan? Karena ternyata pakai demokrasi liberal itu Indonesia semakin rusak, gitu. Ya. Ini alhamdulillah. Jadi kita sudah mulai perjuangan dan insya Allah ini saya diamanai untuk mengumpulkan 1000 ulama se-Jawa Timur. Jadi insya Allah untuk menopang Presiden Prabowo untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Ini Pak. Jadi kita kembali ke sistem yang asli. Jadi tidak lagi pakai Undang-Undang Dasar 2002 yang akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu lihat sendiri korupsi semakin menggila,
Artinya gila-gilaan Pak itu. Ya kan? Bayangkan sampai di media sosial itu kami siap di penjara 6,5 tahun. Yang penting kami dapat 300 triliun. Itu di media sosial itu muncul Pak. Flyer meme. Kami siap di penjara 6,5 tahun. Tapi kami harus dapat 300 triliun. Sampai seperti itu masyarakat kita. Ya kok sing 300 triliun cuma 6,5 tahun. Sing mencuri ayam digebuki sampai mati. Itu. Kan enggak adil ini, ya kan? Tapi akhirnya Presiden Prabowo ya rodok marah itu kan. Ini 300 triliun. Itu 300 triliun itu kalau dikumpulkan yang itu Pak, yang plastikan itu Pak ya. Kalau dikumpulkan di Masjid As-Salam ini enggak cukup masih Pak. 300 triliun itu. Uang yang seratusan yang merah itu ditumpuk-tumpuk 300 triliun ini tidak cukup ini. Gedung ini tidak cukup menampung 300 triliun itu. Ya. Nah, itu kok cuma diganjar 6,5 tahun. Itu kalau di Cina hukuman mati, Pak. Kalau di Cina mati itu, apalagi di Korea Utara. Kalau di Korea Utara dicemplung no. Dia no Pak, digandeng sama Kim Jong Un Kim Jong Un dia sama presiden Korea Utara itu. Tapi begitu digandeng gitu langsung dilepaskan, itu langsung terbuka Pak. Itu di bawahnya itu buaya yang lapar. Itu di Korea Utara. Kalau ada koruptor, nah itu seperti itu. Dimakankan ke buaya. Itu di Korea Utara. Di Indonesia, ya itu tadi, dikorting, Pak. Dikorting masa tahanannya. Sehingga akhirnya 6,5 tahun. Sampai akhirnya Presiden Prabowo agak marah, akhirnya berubah. Kejaksaan melakukan kasasi. Akhirnya Mahkamah Agung nambahi, ya kan? Yang MUIS itu kan, itu yang 300 triliun itu akhirnya kena 20 tahun penjara. Ya, 20 tahun. Dari 6,5 tahun jadi 20 tahun. Beda sama itu nenek Saini yang di situ Bondo itu. Nenek Saini itu kan lapar, Pak. Akhirnya dia ke hutan, ngambil satu batang pohon. Akhirnya dipotong-potong mau dijual ke pasar. Tidak tahunya ketangkap polisi hutan. Langsung sampai persidangan diketok hakim 1 tahun penjara. Sementara konglomerat Cina bakar 20 ribu hektar di Kalimantan bebas tanpa dipenjara. Karena apa? Mulai dari polisinya, jaksanya, hakimnya dikasih fulus. Makanya KUHP itu singkatan dari kasih uang habis perkara. Itu 20 ribu hektar Pak, dibakar. Nah, antara dibakar dengan ngambil satu pohon tadi, yang ini bebas, yang satu pohon masuk 1 tahun penjara. Inilah hukum di Indonesia ini. Ya Allah, tidak tahu nanti kalau presidennya dari jamaah Masjid As-Salam gitu ya. Ya, mungkin beda lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, ayo kita ikhdat, ya kan? Persiapan. Jangan sampai kita lengah. Karena ke depan tantangan kita semakin berat, semakin kompleks.
Makanya Allah ingatkan dalam surah Al-Anfal ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, baik madiyah maupun ma'nawiyah, fisik maupun non fisik. Yang keempat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, bangun persatuan dan kesatuan shaf di tengah perselisihan umat ini. Artinya apa? Ayo masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah khilafiyah itu rodok ditutup lah, ya kan? Kadang-kadang masih saja masalah khilafiyah itu jadi kan, sampai akhirnya jadi geger, ya kan? Sing siji kunut, sing siji enggak kunut. Padahal itu dulu zamannya ulama-ulama madhab. Contoh Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu kan muridnya Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Ahmad sholat di tempatnya Imam Syafi'i, beliau ikut kunut. Nah, ketika Imam Syafi'i sholat di tempatnya Imam Ahmad, tidak kunut. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang-kadang masalah-masalah khilafiyah ini jadi geger. Padahal nanti di yaumil akhir itu kan tidak akan ditanya kan kita kan yang ditanya itu apa? Man rabbuka. Di dalam kuburan kita, di kubur itu kan man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, man nabiyuka, siapa nabimu, man dinuka, apa agamamu, man kitabuka, apa kitabmu. Kan tidak ada pertanyaan awakmu dhisik waktu urip ning donya kunut apa ora. Kan tidak ada pertanyaan itu. Lu kok jadi geger itu, Pak. Padahal dulu ulama-ulama dulu itu semuanya saling menghormati, ya kan? Ada yang tahiyatnya at-tahiyatul, ada yang tahiyatnya pas asyhadu an la ilaha illallah, ada yang tahiyatnya di gerak-gerakkan dengan isyarah itu. Nah, ini semuanya ada dalilnya. Yang salah itu yang enggak sholat, iya kan? Yang salah yang tidak sholat. Nah, itu. Jadi semuanya ada dalil. Ada yang takbirnya sejajar telinga, ada yang takbirnya sejajar dada, ya kan? Ini ada dalilnya semuanya. Semuanya benar. Yang salah yang tidak sholat. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang sempat saya dapat info itu di Mbunul kok. Ya, Paino itu, sate Paino itu Mbunul itu. Daerah Mbunul itu ada masjid. Sampai tukaran di dalam masjid. Sampai gontok-gontokan di dalam masjid. Ini kan artinya sempit itu pemikirannya itu. Nah, kalau masalah fikih itu ya Allah luas itu, luwes, ya kan? Kalau masalah akidah sudah hitam putih, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini kadang-kadang makanya ayo kita bersatu. Karena Pak Rasulullah, Allah ingatkan dalam peringatan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian semuanya berpegang pada tali agama Allah ini, jangan berpecah belah. Bahkan Rasulullah bersabda, Rasulullah ngasih wasiat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun wal furqah adzabun. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah azab. Makanya Bapak-bapak, ayo bersatu. Yang terakhir, solusi yang terakhir, regenerasi. Jangan sampai lupa, Pak. Karena kita ini bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti mati. Apalagi Rasulullah sudah ngasih berita, rata-rata umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Nah, sebelum kita mati, Rasulullah ngasih contoh, ciptakan kader. Supaya apa? Ketika kita mati, ada yang meneruskan perjuangan, estafet perjuangan kita, gitu loh. Nggak putus, gitu loh. Minimal ayo jadikan anak-anak kita
jadikan generasi Rabbani, generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu. Jadi seperti itu. Jangan lupa ciptakan kader, ya kan? Sebelum kita meninggal. Nah itu. Ini sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya kira gitu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan 5 solusi, mudah-mudahan kita tidak boleh pesimis, Pak. Insya Allah kita optimis, ya kan? Mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan, insya Allah, ya memang yang benar itu ternyata nggak banyak. Yang benar itu jumlahnya qalilun, sedikit. Jadi semakin akhir zaman, yang istiqomah itu semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu tadi. Insya Allah. Mudah-mudahan sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan semua jamaah Masjid As-Salam diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.